Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Eksmantia, saya dari kelas 12E, absen 32. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membuat video materi mengenai pewarisan sifat. Kita tahu setiap makhluk hidup memiliki kemiripan dari fisik dan sifat dengan induknya. Kita mungkin pernah mendengar komentar seperti ini. Wah, kamu mirip ya dengan ibumu, matanya sama-sama biru. Nah, adanya kemiripan tadi merupakan hasil gabungan sifat dari kedua orang tua kita. Kira-kira bagaimana ya sifat orang tua diwariskan? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Nah, jadi di video ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat buku Mendel. Simak terus ya videonya. Tanaman. Untuk merumuskan hukum tersebut, salah satunya kacang ercis. Tanaman tersebut dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna. Karena keperanannya dalam menemukan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup, Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaannya, Mendel menyilangkan kedua jalur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kedua jalur murni yang digunakan sebagai induk disebut dengan parental, dan hasil persilangan atau keturunannya disebut filial. Persilangan induk galur murni dengan galur murni disebut P1 dan filialnya disebut F1. Persilangan bersama S1 disebut P2 dan filialnya disebut F2 dan seterusnya. Galur murni selalu bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama. Misalnya U besar untuk sifat dominan atau U kecil untuk sifat resesif. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau alel genotip. Biasanya disimbolkan dengan huruf seperti ini. U besar untuk homozigot dominan, U kecil untuk homozigot resesif, dan U kecil untuk heterozigot. Sedangkan sifat yang dapat disebut dengan fenotip misalnya bunga berwarna ungu dan putih. Selain istilah genotip dan fenotip, juga terdapat istilah lain dalam pewarisan sifat. Seperti alel, merupakan pasangan gen dari dua kromosom, homolog, parental, filial, homozigot, gen dengan pasangan alel yang sama, atau heterozigot, gen dengan pasangan alel yang berbeda, dominan, sifat yang muncul atau menutupi sifat lain, resesif, sifat yang tertutupi oleh sifat lain, dan intermediate merupakan sifat baru yang muncul dari hasil persilangan kedua induk yang sama. Kuat setelah memahami istilah yang digunakan dalam percobaan Mendel, selanjutnya kita akan membahas hukum satu Mendel. Dalam hukum satunya, Mendel melakukan persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Mendel menyimpulkan bahwa pada permukaan gamet, pasangan gen C alel saling berpisah. Pemisahan ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Kesimpulan tersebut dikenal dengan hukum pemisahan gen C alel atau hukum segresi. Hukum satu Mendel ini terbagi dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediat pertama. Memenuhi hibrid dominan penuh merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar dengan kacang ercis berbiji keriput B kecil. Semua keturunan F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya. Kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Masing-masing gamet kita silangkan, menghasilkan B besar kacang ercis berbiji bulat, B besar B kecil B biji bulat, B
B besar B kecil biji bulat dan B kecil berbiji keriput. Perbandingan genotip F2-nya 1B besar B besar banding 2B besar B kecil banding 1B kecil B kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Jadi jika kita menghilangkan induk dengan sifat biji bulat dengan induk biji keriput, maka akan menghasilkan F1 biji bulat, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 3 kacang ertis berbiji bulat dan 1 kacang ertis biji keriput. Nah, dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1B besar B besar 2B besar B kecil banding 1B kecil B kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Hukum segresi kedua adalah monhibrid intermediate. Nah, dalam percobaan ini sifat dominan tidak muncul secara penuh karena adanya sifat intermediate, sehingga fenotip F1 adalah gabungan sifat kedua induknya. Contoh, sifat intermediate terdapat pada bunga pukul 4. Mendel melakukan persilangan bunga pukul 4 berwarna merah M besar dengan warna putih M kecil, yang persilangannya menghasilkan F1 bunga warna merah muda M besar M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bunga merah muda disilangkan dengan merah muda M besar M kecil, masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan M besar bunga berwarna merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil bunga berwarna putih. Perbandingan fenotip dan genotip F2-nya bunga berwarna merah banding merah muda banding putih adalah 1 banding 2 banding 1. Nah, jadi jika kita menyilangkan bunga dengan sifat induk berwarna merah dengan induk berwarna putih, maka akan menghasilkan F1 bunga berwarna merah muda. Dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 1 bunga berwarna merah. 2 bunga merah muda dan satunya bunga berwarna putih. Dengan perbandingan fenotip F2-nya adalah 1 M besar banding 2 M besar M kecil banding 1 M kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 1 merah banding 2 merah muda banding 1 putih. Berikutnya, hukum 2 Mendel. Selain melakukan persilangan monhibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara individu yang memiliki 2 sifat beda. Mendel menggunakan 2 sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu berdasarkan bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning B besar K besar K besar dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput warna hijau B kecil K kecil, maka semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning B besar B kecil K besar K kecil. Nah, setelah F1 B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh rasio genotip F2-nya adalah 1 B besar K besar 2 B besar K besar K kecil 2 B kecil K besar 4 B besar B kecil K besar 1 B besar B besar K kecil 2 B besar B kecil K kecil 1 B kecil K besar 2 B kecil K besar K kecil 1 B kecil K kecil, dan perbandingan fenotip 2-nya adalah 9 bulat kuning banding 9 bulat hijau banding 3 keriput kuning banding 1 keriput hijau. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan tentang hukum 1 dan 2 Mendel. Bisa dipahami ya, dalam percobaan Mendel terdapat beberapa jenis perkawinan, yaitu perkawinan Respirov merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan untuk membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama. Dalam pewarisan sifat, perkawinan balik perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Nah, untuk mencari genotip induk perkawinan, uji silang yaitu perkawinan individu F1 dengan induknya
yang bersifat homozigot resesif untuk mengetahui individu bersifat homozigot atau heterozigot. Kita lihat masing-masing contoh untuk setiap jenis perkawinan pertama. Perkawinan Respirok, disilangkan ayam jantan kuning H kecil dengan ayam betina hijau H besar maka akan menghasilkan F1 ayam berwarna hijau. H besar H kecil jika sama F1 disilangkan ayam jantan dan betina berwarna hijau H besar H kecil, masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan H besar ayam berwarna hijau, H besar H kecil berwarna hijau, H besar H kecil hijau, dan H kecil ayam berwarna kuning. Perbandingan F2-nya ayam berwarna hijau banding ayam berwarna kuning adalah 3:1 jika dibalik ayam jantan yang berwarna hijau disilangkan dengan betina berwarna kuning, maka hasil F1-nya tetap ayam berwarna hijau dan F2 tetap memiliki perbandingan fenotip 3 ayam berwarna hijau banding 1 ayam berwarna kuning. Jadi perkawinan Respirok ini membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam perwarisan sifat jenis perkawinan. Nah, itu tadi adalah video mengenai materi pewarisan sifat yang kita pelajari di kelas 12 ini. Nah teman-teman, semoga video yang saya buat ini bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.